Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di salah satu taman surga yang ada di muka bumi ini, yang mana kita berharap dengan dikumpulkannya kita di taman surga di muka bumi ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di taman surga di akhirat kelak. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang adab dan akhlak di dalam Islam, yang mana pada pertemuan yang telah lalu telah kita sebutkan tentang kedudukan akhlak di dalam Islam, dan waktu itu telah kita sebutkan beberapa di antaranya. Telah kita sebutkan akhlak merupakan salah satu tujuan utama diutusnya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebagaimana akhlak juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari iman dan akidah. Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Maka ketika akhlak seseorang itu semakin baik, maka itu merupakan cerminan dari akidahnya yang kuat, dari imannya yang kuat. Kemudian akhlak juga berkaitan dengan hampir seluruh ibadah, yang mana di antara buah-buah ibadah yang disyariatkan oleh Allah adalah menghasilkan akhlak yang mulia. Contohnya salat. Apa ibadah yang mulia atau akhlak yang mulia yang dihasilkan dari ibadah salat? Allah berfirman, wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, karena sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Begitu juga contoh yang lain, zakat. Di antara faidah dari zakat menghasilkan akhlak yang mulia. Apa itu? Dermawan, terbebas dari pelit.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, ya, yang mana dengan zakat itu kamu membersihkan mereka, ya. Di antara tafsir membersihkan mereka adalah membersihkan mereka dari dosa-dosa dan akhlak-akhlak yang buruk, dan juga menumbuhkan akhlak yang mulia. Di antaranya adalah sifat dermawan. Begitu juga puasa. Nabi SAW mengaitkan puasa dengan akhlak. Sebagaimana sabda beliau, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, ya, maka Allah tidak butuh dengan puasanya. Ya. Maka yang namanya puasa itu harus menimbulkan akhlak. Di antaranya adalah menjaga lisan dari perkataan-perkataan yang dusta, perkataan yang kotor. Apalagi akhlak yang mulia itu dijanjikan banyak keutamaan dan pahala besar. Di antaranya adalah akhlak mulia, salah satu amalan yang sangat berat bobotnya dalam timbangan amalan kita. Nabi SAW mengatakan, "Ma min syai'in athqalu fil mizani min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan daripada husnul khuluq, yaitu akhlak yang mulia. Ya. Maka ketika kita ingin memperberat timbangan amalan kita, salah satu amalan yang sangat cepat memperberat timbangan amalan kita adalah berakhlak yang mulia. Begitu juga salah satu sebab seseorang dimasukkan ke dalam surga adalah disebabkan karena akhlak yang mulia. Makanya Nabi SAW ketika ditanya, apa yang menyebabkan seseorang atau hal yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga, maka Nabi SAW bersabda, taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Begitu juga orang yang berakhlak mulia pada hari kiamat kelak akan sangat dekat tempatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, sesungguhnya orang yang aku paling cintai dan yang paling dekat denganku majelisnya pada hari kiamat adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Baik, dan yang terakhir yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, orang yang berakhlak mulia dijamin menempati surga yang paling tinggi. Ya, kata Nabi SAW, aku menjamin rumah di surga yang paling tinggi bagi mereka yang baik akhlaknya. Dalam riwayat yang lain, yang memperbaiki akhlaknya. Intinya, akhlak itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama kita. Baik, nah ini pembahasan pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan berpindah pada pembahasan yang baru, yaitu pembahasan tentang klasifikasi akhlak. Adapun yang dimaksud klasifikasi di sini ditinjau dari kepada siapa kita berakhlak. Kepada siapa kita berakhlak. Telah kita sebutkan ya hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka dari hadis ini bisa kita pahami, sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi, orang Arab jahiliyah dahulu sudah kenal dengan namanya akhlak. Ya kan? Makanya Nabi datang untuk menyempurnakan. Jadi jangan dipikir ya ketika dikatakan masyarakat jahiliyah berarti tidak ada akhlak yang baik di antara mereka. Bukan. Ada akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang mulia. Lantas apa fungsinya Islam datang? Ya, fungsinya adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak tersebut. Jadi memang sudah ada akhlak yang mulia, tapi masih belum sempurna. Maka datanglah Islam,
Ya, diutuslah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyempurnakan akhlak mulia tersebut. Nah, berarti akhlak yang paling sempurna adalah akhlak yang dibawa oleh agama Islam. Ya. Baik, maka di antara bentuk kesempurnaan akhlak di dalam agama Islam adalah pembahasan kita kali ini, yaitu klasifikasi akhlak dalam Islam. Yang mana ketika kita bahas masalah ini, kita akan mengetahui betapa luasnya cakupan akhlak di dalam agama kita. Ya. Tidak seperti yang disangka oleh sebagian orang, ya, yang mana mereka memandang akhlak itu hanya sebagian. Padahal di dalam Islam itu cakupan akhlak itu sangat luas sekali. Baik, secara garis besar akhlak itu bisa terbagi menjadi dua. Secara garis besar akhlak bisa terbagi menjadi dua. Ada akhlak kepada Allah. Ya, apa tadi? Akhlak kepada Allah. Nah, bagian ini banyak orang kada tahu. Dikiranya akhlak itu hanya kepada makhluk, kepada sesama manusia. Ya. Jadi yang namanya akhlak kepada Allah itu ada. Yang kedua berarti akhlak kepada makhluk. Dan ini yang dibahas di mana-mana. Ya, akhlak kepada makhluk. Sementara akhlak kepada Allah malah jarang dibahas. Ya. Padahal pentingnya mana? Ya, kedua-duanya penting ya. Karena kedua-duanya penting, maka penting untuk dibahas. Ya. Baik, jadi pertama akhlak kepada Allah, dan kedua adalah akhlak kepada makhluk. Kita bahas pertama akhlak kepada Allah. Ingat, kita muqaddimah ini hanya menyebutkan sampel-sampel akhlaknya saja. Adapun detail tentang akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, itu nanti akan kita bahas melalui hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Nah, jadi akhlak kepada Allah sangat disayangkan di zaman kita ini sering diabaikan. Ya, jadi akhlak kepada Allah di zaman sekarang itu sering diabaikan. Mereka mendewakan yang namanya HAM, ya, itu HAM itu apa? Hak asasi manusia, gitu ya. Mereka lupa dengan hak asasi yang lebih tinggi daripada itu, yaitu hak asasi Allah. Kalau hak asasi manusia HAM. Kalau hak asasi Allah apa? HA. Baik. Cuman nggak ada komite hak asasi Allah gitu ya. Baik. Nah, di dalam agama kita yang namanya akhlak seorang hamba kepada Allah harus dijunjung tinggi dan harus sangat diperhatikan. Ya. Sebagaimana kita memperhatikan akhlak atau etika kepada sesama makhluk. Bahkan ya, etika akhlak kita kepada Allah harus lebih diperhatikan dibandingkan ketika kita bersama manusia. Kenapa? Kenapa etika kepada Allah, akhlak kepada Allah harus lebih diperhatikan daripada etika kita kepada sesama makhluk? Karena jasa, ya, dan tanda kutip, jasa Allah kepada kita itu lebih besar dibandingkan jasa manusia manapun kepada kita. Ya. Sekarang pian yang jadi karyawan, ada bos kalau leh. Pian kalau sama bos beretika atau kada? Beradab kada sama bos? Pasti beretika ya. Kalau kada beretika apa? Dipecat nanti. Baik. Tapi kalau dipecat sama manusia, itu gampang, tinggal cari perusahaan lain, gawian yang lain, nanti ada bos yang hanyar pulang. Ya kan? Itu kalau dipecat oleh
manusia. Kalau dipecat sama Allah kayak apa? Hendak tinggal kemana kita? Ya. Bumi, buminya Allah. Oh, ke langit. Ya, langit, langitnya Allah. Kada ada tempat ya untuk kita bisa melarikan diri, ya, untuk berpindah, karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya amat disayangkan di zaman ini ketika seseorang memperhatikan atau sangat memperhatikan akhlak dia kepada manusia, tetapi dia tidak memperhatikan akhlak dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, apa itu akhlak kepada Allah? Apakah itu akhlak kepada Allah? Tentunya akhlak kepada Allah itu banyak, Pak. Tapi kita ingin sebutkan sampel-sampelnya saja. Yang paling penting akhlak kepada Allah adalah bagaimana kita mentauhidkan Allah. Adab yang paling utama kepada Allah adalah bagaimana kita mentauhidkan Allah. Apa itu mentauhidkan Allah? Memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan mentauhidkan Allah. Nah, jadi inilah etika yang harus dipenuhi oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana kita harus mempersembahkan seluruh ibadah kita, apapun bentuknya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itulah alasan kenapa Allah menciptakan kita. Apa dalilnya? Nih, kalau nggak hafal keterlaluan ini. Dalam surah apa? Az-Zariyat ayat 56. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maksud beribadah kepadaku adalah mentauhidkan aku. Baik. Begitu juga ayat yang sering kita baca. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, wa nusuki, ada yang mengatakan sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb penguasa alam. Nah, inilah yang dimaksud dengan tauhid. Nah, jadi etika terbesar yang harus dipenuhi seorang hamba kepada Allah, bagaimana dia mengikhlaskan seluruh ibadahnya kepada Allah. Maka contoh orang yang tidak beretika kepada Allah, tidak berakhlak kepada Allah adalah orang-orang yang mendua. Nah, mendua itu apa? Ini bukan poligami ya maksudnya. Poligami gimana? Boleh ya, selama terpenuhi syarat-syaratnya. Tapi di sini maksudnya adalah mendua yang ini tidak bisa ditolerir. Ya. Jadi ada praktek yang mendua yang itu tidak bisa ditolerir. Apa itu? Mendua di dalam ibadah. Menyembah Allah namun juga menyembah selain Allah. Nah, ini yang tidak ditolerir. Dan ini bentuk tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita segalanya, kok malah menyembah juga selain Allah. Ya, ini kan tidak beretika. Memang salatnya untuk Allah, tetapi setiap ada acara tertentu, ya, memberi sesajen. Kalau daerah kita kan bukan sesajen namanya. Apa namanya? Tapi duduk lah. Itu kan mirip dengan sesajen. Salatnya oke untuk Allah. Tapi minta-minta kemana? Ke kuburan. Berdoa ke kuburan.
maka ini adalah perbuatan tidak beretika kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka etikanya adalah seluruh ibadah kita yang kita lakukan, entah itu salatnya, puasanya, zakatnya, haji, berdoa dan seterusnya, itu semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini adalah beradab, berakhlak kepada Allah. Yang kedua tadi apa? Akhlak kepada makhluk. Ya. Dan akhlak kepada makhluk ini kita bagi lagi. Pertama, akhlak kepada diri sendiri. Yang kedua, akhlak kepada makhluk yang lain. Nah, jadi yang kedua adalah akhlak kepada makhluk. Akhlak kepada makhluk ini kita bagi lagi. Adab kepada diri sendiri dan adab kepada makhluk yang lain. Kita bahas akhlak kepada diri sendiri dulu. Nah, akhlak kepada diri sendiri ini juga kadang tidak diperhatikan oleh sebagian kita. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tubuh, fisik, hati, otak dan seterusnya. Kewajiban kita terhadap nikmat tersebut adalah menjaganya, yaitu etika kita terhadap diri kita sendiri. Jangan ya berusaha untuk merusak tubuh sehat yang telah Allah berikan kepada kita. Makanya masih ingat cerita bulan lalu yang kita ceritakan tentang dua sahabat yang mulia yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Siapa? Salman Al-Farisi dan Abu Darda radhiyallahu anhum. Singkat cerita, ya, Salman berkunjung ke rumahnya Abu Darda, ternyata tidak mendapati Abu Darda. Yang ada pada waktu hanyalah istrinya, Ummu Darda. Ternyata Ummu Darda pakaiannya kok lusuh, ya, tidak berdandan dan seterusnya. Maka Salman pun bertanya, "Wahai Ummu Darda, kenapa engkau seperti ini?" Maka dijelaskan oleh Ummu Darda, "Saudaramu itu Abu Darda tidak butuh dengan dunia, pada butuh dengan aku. Jadi buat apa aku berdandan ya? Malam dia tahajud, siang dia puasa. Ya, jadi tidak ada fungsinya istrinya." Maka paham nih masalah yang dihadapi oleh Ummu Darda. Tidak lama datanglah Abu Darda. Melihat ada tamu, maka disurungilah ya makanan. Maka Salman, si tamu ini justru menyuruh ya tuan rumah untuk makannya. Kata Abu Darda, "Aku puasa." Kata Salman, "Aku kada hendak makan kecuali engkau juga makan." Akhirnya terpaksa dia batalkan puasanya, makan. Ternyata Salman memutuskan untuk nginap malam itu. Di awal malam, ya, Abu Darda sudah bangun untuk apa? Sholat tahajud. Apa yang dilakukan oleh Salman? Guring. Ya, disuruhnya guring. Baik, kemudian tidak lama bangun pulang, disuruh lagi oleh Salman, guring. Ya. Sampai ketika sepertiga malam terakhir, barulah Salman bangun dan membangunkan Abu Darda, barulah mereka sholat bersama. Setelah sholat, maka Salman pun memberikan nasihat kepada Abu Darda, "Inna li rabbika alaika haqqan, wa li nafsika alaika haqqan, wa li ahlika alaika haqqan, fa'a'ti kulladhi haqqin haqqahu." Sesungguhnya Rabbmu itu mempunyai hak atasmu. Tubuhmu itu juga mempunyai hak atasmu. Istrimu juga ya mempunyai hak atasmu. Maka berilah setiap hak kepada orang yang berhak. Ya. Jadi yang namanya tubuh kita itu juga punya hak atas kita. Makanya syariat untuk sholat malam itu kapan? Di sepertiga malam terakhir, supaya ada waktu untuk
memberikan hak istirahat untuk tubuh kita. Begitu juga untuk puasa itu dilarang terus-menerus. Makanya puasa yang paling afdol itu apa? Puasa Daud. Bagaimana puasa Daud itu? Sehari puasa, sehari kada puasa. Sehari puasa, sehari kada puasa. Dan itu sudah yang paling afdol. Kada boleh lebih daripada itu. Supaya apa? Supaya tubuh kita itu mempunyai hak ya untuk bisa beristirahat. Baik. Nah, jadi Allah punya hak atas kita, tubuh kita pun punya hak atas kita, dan juga istri punya hak atas kita. Baik, maka jangan hanya sebatas seseorang beribadah terus melupakan hak tubuh dia, melupakan hak istri dia. Baik. Nah, jadi ini adalah contoh akhlak kepada diri sendiri. Baik, yang kedua tadi ada apa? Akhlak kepada makhluk yang lain. Nah, kepada makhluk yang lain ini terbagi pulang dua. Paham? Jadi kan ada akhlak kepada Allah, akhlak kepada makhluk. Adab kepada makhluk terbagi dua. Adab kepada diri sendiri, adab kepada makhluk yang lain. Makhluk yang lain pun terbagi menjadi dua. Yang pertama, selain manusia. Akhlak kepada selain manusia. Selain manusia itu apa berarti? Malaikat, jin, binatang, tumbuhan, air, dan lain-lain. Masih banyak kalau disebutkan satu persatu. Kalau sesama manusia, ya nanti kepada Nabi Muhammad, orang tua, pasangan, anak, itu ada akhlaknya tuh. Baik, kita bahas yang pertama dulu tadi, selain manusia. Selain manusia kita mulai dari malaikat. Bagaimana berakhlak kepada malaikat? Ini gimana pertanyaannya kok gini? Bagaimana berakhlak kepada malaikat? Dong kita kada bisa melihat malaikat. Oh, ternyata ada cara berakhlak kepada malaikat. Ya. Jadi saking sempurnanya agama kita sampai kepada malaikat pun ada adabnya, ada akhlaknya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man akala min hadhil baqlah as-saum." Barang siapa yang makan makanan yang berbau ini, ya disebutkan as-saum, itu bawang putih. Wa qala marrah, dan di kesempatan yang lain beliau mengatakan, man akalal basal, barang siapa yang makan bawang merah, wasauma, dan bawang putih, wal qurrasa, dan daun bawang, serba bawang-bawang nih, fala yaqrabanna masjidana, maka jangan sekali-kali dia mendekati masjid kami. Fa innal malaikah tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam, karena malaikat itu merasa terganggu dengan sesuatu yang mengganggu Bani Adam. Nah, maka di sini orang yang makan bawang, ya, ini bawang yang dimaksud adalah bawang mentah, Pak. Jadi kebiasaan kami di sana dulu kalau makan itu, apalagi di restoran-restoran itu, Pak. Jadi kalau nasi itu pasti disediakan bawang-bawang mentah, ya. Dan kita suka tuh makan itu. Ya. Cuman tadi konsekuensinya akan membuat mulut bau. Baik. Memang kalau sudah makan seperti itu, ya, di bawah sholat, Allah, ya, bertakbir gitu kan, itu nyebar itu baunya. Ya. Apalagi pas mariganya tuh, Masya Allah. Maka dalam hal ini, ya, di antara akhlak kepada malaikat, kalau kita makan makanan yang berbau, contohnya bawang-bawangan tadi, bawang merahnya, bawang putihnya, daun bawangnya, dan yang sejenisnya, contohnya patai, pete, jengkol, apalagi durian, itu bau tuh, apalagi iwak kering,
itu bau. Maka kalau kita makan itu, bersihkan dulu mulut. Ya. Jadi bersihkan kumur-kumur minimal, kalau bagusnya itu adalah sikat gigi. Yang penting menghilangkan bau tersebut. Maka kada boleh ya kita dalam keadaan bau mulut ikut sholat berjamaah. Ya. Jadi bukan hanya mengganggu orang yang sedang sholat bersama dia, tetapi juga mengganggu malaikat. Ya, maka di antara adab seseorang kepada malaikat tadi, ya, jangan sampai sholat berjamaah dengan keadaan mulutnya bau. Ya, dan bukan hanya masalah mulut, awak bau, ya, kaos kaki, ya itu kan luar biasa tuh baunya tuh, yang kotor itu, ya, apalagi ketek bau, atau memakai parfum yang menyengat, ya, kan sebagian parfum gitu kan, ngalu kepala baik menciumnya, ya, tapi kadang orangnya merasa nyaman-nyaman aja. Ini masalahnya. Jadi milih parfum juga harus selektif gitu ya, yang mana wanginya itu muttafaqun alaih, yang disepakati itu haram gitu loh. Jangan yang mukhtalafun fih, yang diperselisihkan. Menurut ini mau ya, menurut dia nyaman-nyaman saja. Ini harus selektif juga memilih parfum ya. Atau misalnya habis begawian ya, keringatan, maka jangan sholat dalam kondisi demikian, apalagi berjamaah. Jadi makanya orang-orang yang bekerja entah di tambang, jadi tukang dan seterusnya, hendaknya memiliki baju ganti khusus untuk sholat. Nah itu diantara adab ya, beradab kepada malaikat, contohnya seperti itu. Baik. Rokok masuk juga nggak di sini? Bau rokok masuk, bahkan lebih parah terkadang. Ya. Jadi bagi mereka yang masih ya bergelimang dengan rokok ini, ya minimal jangan rokok pas hendak sholat. Ya, ataupun kalau sudah terlanjur merokok juga bersihkan dulu mulut. Ya kasihan orang yang berada di sampingnya. Ya, kalau bisa tinggalkan sudah rokok itu. Baik. Nah, jadi ini adalah adab kepada malaikat. Baik, contoh yang lain. Adab kepada jin. Oh, pulang ya. Ada adab ternyata kepada jin. Tapi tentunya jin di sini jin Islam gitu ya. Nah, bagaimana adab kepada jin? Nah, sudah mau Isya, insyaallah kita lanjutkan setelah salat ya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan kembali. Nah, tadi kita sebutkan yang kedua yang bukan manusia, yaitu jin. Bagaimana seseorang itu berakhlak kepada jin? Maka disebutkan dari seorang tabi'in bernama Alqamah pernah bertanya kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka dia berkata, "Wahai Ibnu Mas'ud, apakah engkau beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam jin?" Apa yang dimaksud di malam jin?
yaitu di mana Nabi SAW berdakwah kepada para jin. Ada yang mengatakan kejadian ini setelah Nabi SAW berdakwah di kota Taif, yang akhirnya beliau mendapatkan penolakan keras. Bahkan disebutkan beliau dilempari dengan batu sampai kaki beliau berdarah. Maka dalam keadaan sangat sedih, maka beliau pun kembali ke kota Mekah. Maka di tengah jalan, ya, ternyata ketika Nabi SAW membaca Al-Quran, ternyata dihadiri oleh para jin, ya. Dan justru jin yang menerima dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ketika manusia di kota Taif menolak dakwah Nabi SAW, justru para jin yang menerima dakwah beliau. Baik. Jadi Alqamah ini bertanya kepada Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, apakah engkau bersama Rasulullah di malam ketika Nabi SAW membacakan Al-Quran kepada para jin? Maka kata Ibnu Mas'ud, tidak. Cuman ada kejadian yang lain. Jadi kejadiannya adalah pada suatu malam, ya, ketika kami bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba kami kehilangan Nabi. Ya, jadi ketika bersama Nabi, Nabinya hilang. Maka kami pun mencari-cari beliau. Ada yang mencari ke lembah-lembah, ya, ke pelosok-pelosok, pokoknya di mana-mana dicari Nabi, ternyata tidak ketemu. Maka para sahabat pun sangat bersedih. Ya, jangan-jangan Nabi SAW diculik atau bahkan dibunuh dan seterusnya. Maka para sahabat pun sangat sedih malam itu, bahkan mereka tidak bisa tidur. Ya. Sampai ketika datang waktu subuh, tiba-tiba datang Nabi. Maka para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, ya, tadi malam engkau kemana? Kami kehalangan engkau. Kami cari-cari kemana-mana, ya, kami tidak mendapati engkau. Ya, sampai kami tidak bisa tidur semalaman. Maka kata Nabi SAW, ya, jadi ada seorang da'i al-jin, ya, da'i atau ustadznya para jin. Jadi ada da'inya juga. Jadi da'i jin itu mendatangi aku. Maka aku pun pergi bersama dia. Aku pergi bersama dia. Aku pun membacakan kepada mereka Al-Quran. Ya, karena kita tahu Nabi SAW juga diutus kepada kaum jin. Ya kan? Maka Nabi SAW membacakan kepada mereka Al-Quran. Maka Nabi SAW pun mengajak kami ke majelis yang mana Nabi SAW membacakan Al-Quran kepada para jin. Nah, ternyata di situ didapati ada bekas-bekas hangus-hangus. Ya, kita tahu jin kan terbuat dari api. Ya, rupanya di situ jin sempat bermajelis bersama Nabi. Jadi ada bekas-bekas api di situ. Kemudian Nabi mengatakan, ya, mereka para jin itu meminta untuk diberikan bekal makanan. Apa kata Nabi SAW? Lakum kullu azmin dzukira smullahi alaihi yaqa'u fi aidikum aw farama yakunu lahman. Jadi setelah Nabi kajian, ya, istilahnya membacakan Al-Quran kepada mereka, mereka meminta untuk diberikan bekal berupa makanan. Maka kata Nabi, untuk kalian wahai para jin, setiap tulang sisa makannya Bani Adam, ya, yang mana dibacakan Bismillah di situ. Nah, para ulama menjelaskan dibacakan Bismillah itu maksudnya adalah ketika disembelih hewan tersebut dibacakan Bismillah. Misalnya kambing disembelih mengucapkan Bismillah. Tulang-tulang dari kambing itu akan menjadi makanan para jin.
Ada juga yang mengatakan maksud dibacakan bismillah di sini adalah ketika seseorang makan dia baca bismillah sampai menyisakan tulang-tulang, maka tulang-tulang tersebut akan menjadi makanan jin, jin muslim. Baik. Jadi kata Nabi SAW, bagi kalian wahai para jin, setiap tulang sisa makannya Bani Adam yang sebelum makan dia baca bismillah, maka di tangan kalian tulang tersebut akan penuh lagi dengan daging. Jadi kalau jin memegangnya, wah banyak dagingnya pula. Wallahu alam, apakah secara zahirnya kita bisa melihatnya, ya, atau hanya mereka para jin saja yang melihat daging tersebut. Tapi yang jelas itulah makanan para jin. Maka kata Nabi SAW, ya, jadi untuk makanan para jinnya adalah tulang tadi. Adapun makanan untuk binatang tunggangan mereka, rupanya jin juga punya tunggangan. Pun kada tahu apakah ada onta jin juga, ya, kuda jin, wallahu alam. Yang jelas mereka punya tunggangan. Apa makanan tunggangan jin? Yaitu kotoran-kotoran. Ya. Bisa kotoran onta, kotoran kuda, itu jadi makanan tunggangannya para jin. Maka dari sini Nabi SAW mengingatkan, fala tastanju bihima fa innaha ta'amu ikhwanikum. Maka janganlah beristinja dengan keduanya, dengan tulang dan juga dengan kotoran tadi, karena itu adalah makanan saudara-saudara kalian dari kalangan jin. Maka adab, ya, kepada jin adalah ketika kita makan, apalagi di situ ada tulang-tulang, maka baca bismillah ketika makan. Baik. Masalahnya kadang tulangnya dimakan juga. Kada ada lagi hagan jin kan. Baik. Nah, jadi adab kepada jin itu adalah tadi ketika makan yang di situ ada tulang-tulang, maka kita jangan lupa untuk baca bismillah. Baik, dan juga jangan sampai beristinja dengan tulang. Ya, maksud beristinja ini beristijmar gitu ya. Dahulu kan untuk air itu jarang. Terkadang mereka beristinjanya dengan batu kah? Ya, kalau kadada tulang. Ya, dan ini dilarang. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, jadi itu adalah adab kepada jin. Baik. Berikutnya, adab kepada binatang. Jadi agama Islam itu memberikan perhatian khusus berkaitan dengan binatang. Sampai-sampai ada seseorang yang masuk surga, bahkan disebutkan pelacur, pezina, masuk surga karena binatang, ya, karena dia memberi minum anjing yang kehausan. Dan sebaliknya ada juga yang masuk neraka gara-gara binatang, yaitu wanita yang mengurung kucing, dibiarkan terkurung, tidak dikasih makan sampai akhirnya dia mati, ya. Maka binatang itu mendapatkan perhatian khusus di dalam agama kita. Bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya, dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinyatakan sahih oleh Syalbani, beliau mengatakan, kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan. Maka beliau pun pergi untuk suatu keperluan. Jadi kami bersama Rasulullah, kemudian Rasulullah pergi. Maka ketika kami melihat seekor burung kecil, ya, ada burung yang mana burung itu punya anak 2 ekor, ya. Maka kami ambil, ini iseng main-main, dia ambil kedua anaknya tadi. Datang induknya tadi, muter-muter dia, nyari anaknya hilang. Ya. Maka dia gelisah kan ya, karena anaknya hilang. Pada saat itu datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW mengatakan, man faja'a hadhihi biwaladiha. Ya.
Siapa yang membuat burung ini sedih dengan mengambil anaknya? Apa kata Nabi? Ruddu waladaha ilaiha. Kembalikan anak-anaknya kepadanya. Coba, ini untuk menjaga perasaan ibu dari atau induk dari burung tersebut. Ya, disuruh oleh Nabi untuk dikembalikan. Kemudian ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam melihat sarang semut yang telah kami bakar. Jadi para sahabat, ini iseng aja buahnya. Jadi dibakar itu sarang semut. Ya. Maka Nabi SAW pun bertanya, Man harraka hadhihi? Siapa yang bakar sarang ini? Maka kami menjawab, kami wahai Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, Innahu la yambagi an yu'adzaba bin nari illa rabbun nar. Sesungguhnya tidak pantas menyiksa dengan api kecuali Rabb atau Tuhan pemilik api. Intinya dalam hal ini Nabi SAW mengajarkan etika terhadap binatang. Ya, di antaranya satu-satunya yang berhak mengazab dengan api itu adalah Allah yang menciptakan api. Maka ketika semut saja tidak boleh dibakar dengan api, apalagi manusia, ya. Baik. Maka kalau kita mempelajari hal-hal seperti ini, ya, maka kita mengetahui betapa agungnya agama kita, betapa luasnya cakupan agama kita. Bahkan terkait tentang masalah binatang pun diatur. Tapi tentu saja kalau binatang itu mengganggu, maka boleh dibunuh, tidak masalah. Tapi tadi kalau membunuhnya jangan dengan api. Makanya Nabi dalam sebuah hadis bersabda, khamsun fawasiq yuqtalna fil hilli wal haram. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda, ada 5 jenis binatang pengganggu yang boleh dibunuh, baik di tanah halal ataupun di tanah haram. Apa 5 hal tersebut? Al-hayyatu, ular, wal ghurabul abqa, dan burung gagak, ya. Kemudian wal fa'rah, tikus, wal kalbul aqur, anjing buas yang suka gigit. Ya, tidak mesti anjing gila, ya. Pokoknya anjing yang biasa gigit orang itu boleh dibunuh. Kemudian wal hudiyah, dan juga burung elang yang suka makan anak ayam itu boleh dibunuh. Bahkan dianjurkan oleh Nabi SAW dibunuh karena ini adalah mengganggu, ya. Dan termasuk binatang-binatang yang mengganggu lainnya itu boleh dibunuh, seperti kalajengking misalnya, itu tidak mengapa dibunuh. Baik, nah ini adalah adab terkait binatang. Baik, kita pindah ke tumbuhan, adab kepada tumbuhan. Apa adab kita atau akhlak terhadap tumbuhan? Yaitu dianjurkan kita untuk rajin menanam tumbuhan atau pohon. Jadi dalam agama kita menanam pohon, penghijauan itu sesuatu yang disyariatkan. Makanya Nabi SAW bersabda, ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayr aw insanun aw bahimah illa kana lahu bihi sadaqah. Muslim mana saja yang menanam pohonkah atau tanaman apa saja, kemudian pohon tersebut atau buah dari pohon tersebut, ya, dimakan oleh burung, dimakan oleh manusianya kah, ya, atau binatang yang lainnya, ya, melainkan apa yang dimakan tersebut akan terhitung sebagai sedekah. Hadis riwayat muttafaqun alaihi Bukhari dan Muslim. Maka di sini Nabi SAW memotivasi kita untuk menanam pohon-pohonan supaya diambil manfaatnya. Ya. Makanya kalau punya perumahan, sawah gitu, ya,
mulai menguning. Kada Bapak kada dijaga, ya. Dijaga silahkan, kada dijaga juga ada Bapak. Artinya kalau ternyata dimakan apa burung, maka apa hewan dan seterusnya, maka itu terhitung sedekah bagi dia. Baik, jadi tidak ada yang sia-sia. Maka dari sini kita mengetahui agama kita itu sangat menganjurkan untuk menanam pohon, tanaman dan seterusnya. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan disahihkan oleh para ulama, in qamatis sa'ah, seandainya hari kiamat tiba, artinya sudah hampir sekali kiamat, wa biyadi ahadikum fasilah, sementara di tangan salah seorang di antara kalian itu ada benih, ya. Fa in istata'an alla yaquma hatta yaghrisaha falyaf'al. Ya, kalau dia masih bisa untuk menanam benih tersebut maka lakukanlah. Padahal ini sudah hampir hari kiamat, ya. Artinya ini sudah mau kiamat, kalau perhitungan logis manusia, ya, kira-kira bisa panen atau kada tuh? Ya, tidak mungkin. Kapan panennya lagi? Tapi ternyata agama kita, ya, tetap menganjurkan kita untuk menanam pohon yang mana pohon tersebut bisa memberikan manfaat. Makanya ada ungkapan orang Arab, nagrisu liya'kula man ba'dana. Kita yang menanam, anak-anak kita yang akan menikmatinya. Ya. Jadi kalau ada orang bilang kalau menanam durian lawas benar, apabila makannya, ya kan, berapa tahun itu kan? Maka kita katakan, ya, kalau kita nanam nggak mesti kita yang menikmati, ya, nanti bisa yang menikmati anak cucu kita, dan itu adalah manfaat, dan itu terhitung sedekah bagi kita. Ya, coba sekarang pohon-pohon yang ada sekarang, siapa yang nanam? Ya, nenek kai datuk kita dahulu. Nah, maka gantiannya karena kita menanam, nanti anak cucu kita yang menikmati tanaman kita tersebut. Baik, nah jadi agama kita sangat memotivasi kita untuk menanam pohon dan juga tanaman. Baik, berikutnya ini mungkin terakhir, ya. Etika atau adab terhadap air banyu. Di antara etika yang diajarkan agama kita terhadap air adalah larangan untuk boros menggunakan air. Intinya hemat air. Jadi sejak 14 abad yang lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan apa ya istilahnya, save world, selamatkan dunia gitu ya. Kan ada program-program baru nih untuk menyelamatkan dunia, hemat air, ya, dan seterusnya. Ya, padahal ini sudah diajarkan oleh Nabi SAW sejak 14 abad yang lalu, ya, supaya kita tidak boros dalam menggunakan air. Mana dalil? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syalbani. An Abdullah bin Amr bin Al-As, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam marra bi Sa'ad wa huwa yatawadda. Bahwasanya Nabi SAW melewati Sa'ad ini Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, yang mana pada waktu itu beliau sedang berwudu. Tapi ternyata ketika dia berwudu itu sangat boros air. Maka Nabi SAW pun menegur Sa'ad, ma hadas saraf ya Sa'ad, apa ini, mengapa boros wahai Sa'ad, ya, dalam memakai air. Maka Sa'ad pun bertanya, ya Rasulullah, afil wudu'i saraf,
Ya Rasulullah, apakah di dalam wudhu itu ada pemborosan? Ya, mungkin banyak orang menyangka yang namanya boros itu adalah masalah uang, makanan, minuman, dan seterusnya. Ya, mungkin berpikir ini kan ibadah, ya nggak apa-apa kalau menggunakan banyak air. Tapi ternyata Nabi SAW menegur saat ketika boros menggunakan air padahal beliau sedang berwudu. Maka saat bertanya, ya Rasulullah, apakah ada istilah boros dalam menggunakan air wudu? Ya, maka Nabi SAW mengatakan, iya, na'am. Wa in kunta ala nahrin jarin, sekalipun engkau berada di sungai yang mengalir, tetap kada boleh boros dalam menggunakan air. Wah, itu padahal di sungai sing banyakan banyaknya, kada boleh boros kata Nabi. Ya. Karena kalau kita tetap boros walaupun di air yang mengalir, kita akan terbiasa, ya, menjadi sifat kita akhirnya boros. Kapan kita rasakan dampak negatifnya? Ketika kada ada air. Ya. Jadi air yang sedikit asa kada cukup jadinya untuk berwudu. Ya. Jadi masalah wudu saja itu tetap dianjurkan kita untuk hemat air. Ya. Di sungai saja tidak boleh boros, apalagi di keran. Ya. Apalagi kalau airnya tersebut adalah air wakaf, air di masjid, itu wajib kita untuk berhemat, tidak boleh boros. Ya. Jadi kalau kita berwudu buka keran, ya, sebagian orang itu kan maksimal full, kada puas jer, namun kada besar-besar buka airnya. Padahal kalau wudu itu kan pas nanai itu yang ada di tangan, ya itu sama sedikit, sisanya apa? Kebuang aja. Ya. Bahkan disebutkan Nabi SAW bagaimana beliau ketika berwudu. Seberapa banyak air yang beliau gunakan ketika berwudu? 1 mud. 1 mud itu sama Pak? Nih, ya 2 telapak tangan dikumpulkan segini. Kita kayak apa? Wudunya. Ini kumur-kumur habis. Hanya ragan kumur-kumur udah habis. Nabi SAW, ya, beliau sempurna wudunya dan beliau hanya cukup untuk berwudu walaupun airnya hanya 1 mud dan beliau sempurna. Itu hanya masalah pembiasaan saja, karena kita kada terbiasa, ya akhirnya banyak air yang digunakan, ya wudunya pun nggak sempurna. Masih kurang juga. Ya itulah. Maka kalaupun tidak bisa sebagaimana Nabi SAW, ya setidaknya buka kecil-kecil saja ketika berwudu, jangan boros. Ya. Jadi kalau berwudu 1 mud, kalau mandi disebutkan 1 sok. Berarti 1 sok berarti 4 kali 4 mud. Baik, kalau kita mandi seember kada cukup, 2 ember kada cukup, gitu. Baik. Intinya di antara etika kita terhadap air adalah jangan boros, ya, walaupun dalam rangka ibadah. Ya, jangan beralasan kada puas asa kada lilip, asa kada sempurna nih wudunya. Bahkan kadang mencuci wajah itu sampai 5 kali, 4 kali. Kaki itu sudahnya ya 10 kali dicuci. Ya, terkadang ada orang was-was kayak gitu, Pak. Ya, mah kayak belum sampai ya. Tumitnya kayaknya belum basah gitu. Ya. Nah, itu orang yang terkena was-was. Maka latih diri kita untuk hemat dalam menggunakan air, terutama ketika wudu, ya. Ini buat DKM seneng nih kalau ada ceramah-ceramah kayak gini, bisa menghemat pengeluaran, ya. Baik. Kemudian di antara adab yang lain terkait masalah air, adanya larangan kencing atau buang air di air yang tergenang. Contoh air tergenang itu apa?
sumur, terus kolam renang. Itu banyak yang kencing di kolam renang. Ya kada? Jangan-jangan banyak oknumnya di sini. Ya, deket-deket temen tiba-tiba panas gitu. Baik, itu tidak boleh ya. Kencing di kolam renang itu termasuk larangan Nabi SAW. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dari Rasulullah SAW, annahu naha an yubala fil ma'ir raqid. Bahwasanya Nabi SAW melarang untuk kencing di air yang tergenang. Ya. Jadi kalau seseorang itu kencing di air yang tergenang, dampaknya apa? Air tersebut jadi tercemar, bisa mendatangkan penyakit. Baik, makanya sebenarnya kalau seorang muslim itu, kalau dia paham bagaimana ajaran agamanya, kemudian dia praktekkan ajaran tersebut, ya, maka dia akan hidup sehat, ya. Bumi pun akan terawat, gitu kan. Maka yang semisal dengan ini juga, ya, ketika kencing dilarang, buang sampah pun dilarang. Ya, kan banyak orang yang buang sampah itu sembarangan, gitu kan. Baik. Sekarang pertanyaannya, kalau air itu ngalir gimana? Boleh nggak kencing di situ? Ya kalau bisa jangan, ya. Sudah ke WC saja kalau mau kencing, ya. Walaupun tidak masuk dalam larangan di sini. Ya, selama airnya mengalir dengan deras tidak masalah. Baik. Kalau misalnya buang air besar gimana? Kalau buang air kecil saja dilarang, apalagi buang air besar. Kalau di sungai gimana? Yang ngalir itu. Sebagian ulama membedakan kalau debit airnya itu besar, banyak, ya tidak masalah. Kalau sedikit, jangan. Baik, karena kasihan gitu kan. Yang di hulu buang air, yang kena getahnya di mana? Di hilir. Tiba-tiba lewat gitu ya. Artinya kalau atmenya bisa aja di tempat lain, maka jangan di sungai. Walaupun sudah menjadi kebiasaan, ya. Baik. Kita tidak mengatakan haram, tapi lebih baik untuk dihindari. Baik. Nah, inilah diantara adab-adab, ya, kepada selain manusia. Adapun adab-adab berkaitan tentang manusia, ya, kita akan sebutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ya, nanti untuk pembahasan adab kepada manusia, kita mulai dengan adab kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kepada orang tua, kemudian kepada pasangan, kepada suami atau kepada istri, kemudian kita bahas juga adab kepada anak, saudara, saudari, baru nanti selain keluarga bisa tetangga, ya, kemudian kawan, guru, pembantu dan seterusnya. Semuanya akan kita sebutkan sampel-sampel dari akhlak-akhlak kepada mereka. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Kita jumpa lagi bulan depan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.